Kisah Perang Badar bagian 2. Perang besar antara kaum muslimin di Madinah dengan suku Quraisy Mekah hanya tinggal menunggu waktu. Benar saja, pada bulan Ramadan 2 Hijriah atau di bulan Maret 624 Masehi, karavan dagang besar pimpinan Abu Sufyan hendak kembali ke Mekah dari Suriah. Nabi memimpin langsung aksi Ghazwu dengan melibatkan sekitar 313 orang muslim, 8 pedang, 6 baju perang, 70 ekor unta, dan 2 ekor kuda. Di dalam pasukan tersebut juga ada paman Nabi, Hamzah, dan 3 calon khalifah, Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Ali bin Abi Thalib. Sementara sahabat Utsman bin Affan tetap tinggal di rumah karena Ruqayyah, istrinya yang juga anak Rasulullah SAW, sakit, sehingga Utsman bin Affan harus merawatnya. Sahabat-sahabat Bunda, tak seorang pun menyangka Ghazwu kali ini akan menjadi peristiwa penting dalam sejarah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memulai rencananya dengan menggerakkan pasukan ke salah satu sumur terdekat di lembah Badar. Namun, pergerakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata berhasil diketahui oleh Abu Sufyan. Lantas, ia mengirim seorang utusan ke Mekah untuk mendapat bantuan. Mendengar hal itu, orang-orang Quraisy murka saat mengetahui rencana penyergapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap Abu Sufyan. Di bawah komando Abu Jahal, seluruh klan menyiapkan pasukan menuju Badar. Total ada sekitar 1.000 orang, 600 persenjataan lengkap, 700 unta, dan 300 kuda yang siap menghadapi pasukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di saat yang sama, Abu Sufyan dengan cerdik mengubah rute karavan dagangannya. Ia dan rombongan berhasil selamat setelah berbelok melalui Yanbu menyusuri pesisir Laut Merah. Pada 11 Maret 624 Masehi, pasukan Abu Jahal telah berada kira-kira 1 hari perjalanan dari Badar. Beberapa pejuang muslim, termasuk diantaranya Ali bin Abi Thalib, berhasil menangkap 2 orang pembawa persediaan air pasukan Abu Jahal di sumur Badar. Dari hasil interogasi, kedua orang itu mengaku sebagai pasukan Abu Jahal, bukan kafilah dagang Abu Sufyan. Pengakuan ini mengejutkan kaum muslimin. Mereka tak menyangka Abu Sufyan berhasil meminta pertolongan dan mengirim bantuan yang jaraknya semakin dekat. Artinya perang akan sulit terhindarkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menanyai sahabat mengenai solusi terbaik dari situasi yang dihadapi. Apakah kembali ke Madinah? Apakah menghadapi peperangan dengan Quraisy Mekah? Atau mengejar karavan Abu Sufyan? Rapat akhirnya memutuskan untuk menghadapi serangan pasukan Abu Jahal. Keputusan ini menciptakan situasi yang membingungkan di kalangan Ansor. Mereka memang sebelumnya telah berjanji untuk melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi janji itu hanya jika Nabi diserang di Madinah, bukan di luar Madinah seperti di lembah Badar. Sa'ad bin Mu'adz mengakhiri kebimbangan Ansor dengan pidatonya yang sangat memberi semangat. Demi Allah, kalau engkau meminta kami menyeberangi lautan ini dan engkau menceburkan ke dalamnya, kami akan mencebur bersamamu. Tidak ada seorang pun yang tertinggal. Subhanallah. Apa yang disampaikan Sa'ad bin Mu'adz
membuat sahabat-sahabat Ansor lebih bersemangat lagi. Di pihak lain, kabar karavan Abu Sufyan berhasil meloloskan diri dari sergapan kaum muslimin juga menghilangkan semangat perang di dalam pasukan Abu Jahal. Banyak dari mereka yang menarik diri. Sementara serombongan keluarga Bani Hashim tak sanggup bertempur dengan saudara sendiri tanpa alasannya. Pasukan Quraisy Mekah terpecah belah. Tapi bagaimana dengan pemikiran Abu Jahal? Ia memaki orang-orang Quraisy yang memilih pulang. Dia mengatakan orang-orang Quraisy Mekah yang pulang, mereka pengecut, kata Abu Jahal. Orang-orang Arab tak suka disebut pengecut. Dengan seketika, ucapan Abu Jahal membangkitkan lagi semangat perang Quraisy Mekah. Strategi pertempuran atas saran seorang sahabat Rasulullah, yaitu menggeser pergerakan kaum muslimin ke sumur mata air terdekat musuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan agar sumur-sumur yang tersisa ditimbun. Taktik yang sangat brilian. Kaum Quraisy Mekah terpaksa perang dengan bergerak ke arah yang diinginkan kaum muslimin demi mendapatkan sumber mata air terakhir. Sementara itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah berhasil memposisikan para prajuritnya agar Quraisy Mekah menghadap ke timur dengan sinar matahari langsung ke mata mereka. Hari yang menentukan akhirnya datang. Tepat di tanggal 17 Ramadan 2 Hijriah, kedua kubu saling bertemu di Lembah Badar. Perang dimulai dengan pertarungan kecil yang melibatkan 3 wakil dari kedua kubu. Kaum muslimin menurunkan Hamzah, Ali, dan Ubaidah bin Al-Harits. Sementara kaum Quraisy menurunkan Utbah, Syaibah, dan Walid bin Utbah. Ketiga jagoan Quraisy itu akhirnya tewas. Sementara Ubaidah mendapat luka serius dan mesti diusung keluar medan. Meskipun Quraisy Mekah unggul jumlah dan senjata, tetapi mereka kalah. Karena mereka bertempur tanpa strategi, hanya mengandalkan keberanian. Setiap kelompok-kelompok memimpin pasukannya dengan motivasi perang masing-masing. Ada yang ingin balas dendam, ada yang ingin merebut harta, dan bagai macam. Tidak ada kerjasama tim dan tidak ada kepemimpinan di sini. Lalu, bagaimana dengan pasukan muslimin? Mereka disiplin dalam satu komando dan terlatih. Di awal perang, pasukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghindari pertarungan jarak dekat dan lebih memilih menyerang menggunakan panah. Pertarungan jarak dekat hanya dimungkinkan jika musuh mendekat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga membagi pasukan Muslim menjadi 3 kelompok, sayap kanan, sayap kiri, dan tengah. Pasukan tengah adalah kaum Muhajirin dan Ansor yang telah berbalik membela Nabi sampai titik darah penghabisan. Salah satu orang yang berada di tengah terdepan adalah Ali bin Abi Thalib. Setelah menyadari kekalahannya, pasukan Abu Jahal menjadi panik dan melarikan diri. Mereka meninggalkan sekitar 50 pemimpinnya termasuk Abu Jahal dan Umayyah yang mati di medan pertempuran. Subhanallah, sahabat bunda, kaum muslimin sudah mulai unggul. Mereka merayakan kemenangannya. Tetapi ketika itu mereka mulai lengah. Karena pasukan lawan yang tinggal sedikit, akhirnya mereka melawannya dengan gaya khas Arab, yaitu tanpa strategi. Lalu Rasulullah SAW mengingatkan berdasarkan wahyu yang turun. Nabi Allah menghentikan perbuatan itu dan meminta para tawanan diperlakukan dengan baik. Nabi juga memerintahkan kaum muslimin berhenti untuk berebut harta rampasan perang yang terdiri dari ratusan unta, puluhan kuda, dan berbagai perlengkapan perang. Semua harus dibagi secara rata. Dalam kegembiraan mensyukuri kemenangan perang Badar yang memang tidak terduga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersungguh-sungguh melihat jauh ke depan.
Seusai perang, Rasulullah justru memperlakukan kaum musyrik dengan baik untuk memulihkan harga diri mereka yang hancur disebabkan kekalahan perang Badar. Beberapa hari kemudian, beberapa tahanan berkata, "Diberkatilah orang-orang Madinah. Mereka membuat kami naik tunggangan sementara mereka berjalan. Mereka memberi kami gandum dan roti untuk dimakan ketika hanya sedikit dari kaum muslimin yang harus puas dengan kurma." Para tahanan kaya membayar tebusan dan dibebaskan. Dan yang lain diminta untuk menebus kebebasan mereka sendiri dengan mengajarkan ilmu yang mereka punya kepada kaum muslimin di Madinah. Kemenangan kaum muslimin pada akhirnya berdampak luar biasa terhadap umat Islam. Kemenangan ini meningkatkan kepercayaan diri dan keimanan mereka mengalahkan musuh. Selain itu, umat Islam juga dipandang sebagai kekuatan baru yang patut diperhitungkan. Kemenangan ini memperkuat Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin dari berbagai golongan masyarakat Madinah yang sebelumnya sering bertikai. Allahu Akbar. Demikianlah kisah mengenai Perang Badar. Semoga yang Bunda sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Bunda Kevi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.